Oke guys, ya baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gua mau bahas Bank Syariah Indonesia ya, BRIS ya. Sempat ada drama, naik segini, turun, naik lagi dan sekarang turun ya. Nah di sini menimbulkan banyak drama nih, dan ini termasuk salah satu porto gue yang masih merah. Kayak satu-satunya yang masih merah. Gak masalah. Ya gue suka sih koleksi bank ya karena uh, kalau yang batu bara sekarang kan risknya agak tinggi ya. Gue masuk tuh ya nggak seaman gue kayak di bank gitu loh ya. Tapi ini ya BRI kan karena mau jadi BUMN ya, gue yakin lah suatu hari kayak BRI gitu loh. Ya jadi gue senang aja koleksi-koleksi bank gitu loh. Termasuk bank ini ya. Ya kita lihat aja laporan keuangannya sih. Gue sudah baca laporan keuangannya ya. Sebenarnya masalah BRIS itu ya, gue kasih tahu masalahnya, dia tuh gak pernah bagi dividen guys. Ini yang bikin dia jeblok, yang tadinya ekspektasinya udah begini, yang nggak pernah bagi dividennya jeblok. Jadi BRIS ini dia kan mau RUPS nih. Ya, nah lu doain aja deh tuh. Kalau emang nih, kalau ini kan tanggal 5. Kapan sih BRIS nih 2022? Ini ya, ini ada di sini. Ini penentu nih, penentu ini mau naik apa turun di ini. RUPS, kalau dia bagi dividen sama kalinya dalam 4 tahun ini naik, gue bilang. Tapi kalau dia enggak bagi dividen, ini dia akan turun. Ya guys, ya gue bilang. Harganya turun. Laporan keuangan sih gue udah lihat ya, udah bagus laporan keuangannya. Kabar gembira lah kalau soal laporan keuangannya. Cuma sekarang jadi permasalahannya RUPS-nya ya. Oh kemarin udah? Sorry. Oke, diadakan nanti 25 Mei ya guys. 25 Mei RUPS-nya. Ya. Ya, 25 Mei ini RUPS-nya guys ya. Jadi oh 27 Mei, sorry. Ya, 27 Mei. Nah, inilah penentuan apakah BRIS ini sahamnya akan naik atau turun. Ya. Kalau benar-benar dia nggak bagi dividen di tahun itu, aduh, turun deh guys, gue ngomong aja. Gue udah baca banyak laporan keuangan ya guys, berapa perusahaan, dan gue berani pastikan deh, perusahaan yang nggak bagi dividen harganya jeblok. That's it. You don't need no more theory. That's it. Ya, udah nggak perlu banyak teori. Nggak bagi dividen harga jeblok. Tapi begitu dia bagi dividen nih BRIS survive, naik. Itu gak. Jadi lu doain aja bareng-bareng dan semoga video gue ini didengar juga. Mungkin ya sama nanti yang hadir di rapat itu, gue nggak hadir. Apa artinya gue di situ? Nggak, suaranya nggak berpengaruh. Ya semoga lah yang menentukan kebijakan ini hasilnya didengar, please lah masa 4 tahun gak bagi dividen gitu loh, gimana sih gitu loh, please lah, jangan mengecewakan gitu loh. Oke, gue bahas laporan keuangannya aja ya. Ya ini termasuk porto gue, bahkan satu-satunya yang masih minus tapi gue tetap percaya ini akan naik karena BUMN, percaya gue mau gue jadiin kayak BRI gitu, tabungan kayak gitu guys. Oke, jumlah ya ekuitas 5 triliun saat itu 2019 dan 2020 5,1 triliun hanya naik 2%. 2021 terjadi peningkatan yang luar biasa 335%, naik 22 triliun.
Dan 2022 naik 15%, 25 triliun. Ya, gue kasih tau guys, naik 15% untuk ukuran bank itu hebat banget. Ya, ini udah di level-level BRI naiknya nih. Ya, gue udah bilang sama lo, ini udah di level-level BRI naiknya. Ya. Ini potensinya akan seperti BRI, kayak gitulah. BRI, ya ini kenaikannya sih di atas BNI dan Mandiri ya. Ini di level BRI ini naiknya nih. Ya, BRI kan paling tinggi naiknya tuh. Ya, ekuitasnya. Susah lah lu ngalahin BRI lah. Tapi ini udah ini gue cuma bilang karena BRI naiknya paling tinggi dan ini udah di level ini yang sama levelnya. Ya. Jumlah saham beredar 40,7 miliar ya. Berarti book value-nya 124, 127, total naik 553 dan sekarang 638 book value-nya. Dan kenaikan rata-rata 117% ya. Gue nggak pakai ini karena nanti gue absurd. Gue pakai ini aja data terakhir 15%. Maka gue proyeksikan book value BRIS atau gue sebut BSI, Bank Syariah Indonesia di 2023 kuartal 1 2003 adalah ini lo kali ini, maka gue dapat angka 736 ya. Dan kenaikan per bulan berarti naik 1%. Maka di kuartal 2 2022 April sampai Juni ini gue kali 3 kali ya. Ya 698 gue kali 1,20 gue kali 3 kali, tapi 3 kali. Maka gue dapat book value-nya dia di 2022 ini, kuartal 2 2022 ini adalah 661 book value-nya BRIS saat ini. Proyeksi gue. Harga rata-rata saham saat ini 551, 242, 3026, 1591. Dengan PBV 4,44, 1.91, 5.48 dan total turun 2.49 ya. Gue kasih tahu ya guys, permasalahan BRIS ini ya, dia nggak bagi dividen dan ekspektasi terlalu berlebihan. Satu, sehingga dihargai 4 dan 5 ini nih. Tambah 5,48. Ketika BRIS dihargai 5.48 dan ternyata saat itu BRIS performa labanya tidak bisa mengimbangi ekspektasi publik. Gitu loh. Akhirnya dia terkoreksi yang memang harus koreksi wajar, dan akhirnya dia terkoreksi sekarang di 2.49. Ini adalah koreksi yang wajar untuk harga bank 5 ini ya guys ya. Sangat mahal. BCA aja sekarang 4,88 loh PBV-nya. Ini di atasnya BCA. Secara basically nggak mungkin. Karena lu lihat aja kalau BCA tuh ATM-nya di mana-mana guys. Ya. BCA, makanya dihargain segitu. Dan lu kalau ngantri di ATM BCA itu pasti paling lama, paling panjang antriannya. Kedua, paling populer BRI, karena BRI itu sampai di pelosok-pelosok. Ya gue pernah ke Kalimantan Tengah yang di kampung-kampung itu ya, itu ada BRI. Lu jangan harap di kampung-kampung itu lu nemu bank lain. Nggak bakal ada. Mandiri, BCA, BNI itu kagak ada di situ. Kalau BRI ada. Itu makanya BRI sekarang PBV hampir tembus 3. Nah, ketika BRIS dihargai 5.48, ekspektasinya tinggi banget publik ini, dan ternyata BRIS sendiri tidak bisa menghasilkan laba sesuai dengan PBV 5. Dia tidak bisa menghasilkan PBV 5 dan dia tidak bagi dividen pula saat itu. Ya harganya terkoreksi. Just that. Ya. Gue selalu bilang harga saham akan terkoreksi ke fundamentalnya. Selalu. Lo gak percaya, gue kasih analogi nih. Gue kasih analogi ini, lo akan mengerti. Lo akan mengerti. Ini analogi. Dan akhirnya lo pasti akan paham kenapa harga saham akan terkoreksi ke fundamentalnya. Gue kasih analogi ya, sebuah perusahaan. Anggaplah gue punya rental warnet. Ya. Dengan 100 komputer. Ya, jangan deh 20 komputer ya. Anggaplah modalnya gue membuat itu sama gedungnya, anggap itu 100 juta ya, dengan 20 komputer 100 juta. Nah, gue memecah kepemilikan
warnet itu menjadi 10 lembar saham. Ya. Berarti satu lembar saham harganya 10 juta. Betul? Ya. Ya ceritanya warnetnya punya lo deh. Lu pecah jadi 10 lembar. Satu lembar dihargai 10 juta. Ya. Dan warnet lu itu guys, ya. Ternyata dalam 1 tahun sanggup menghasilkan laba bersih 40 juta. Anggaplah, gede banget ceritanya, ROE 40%. 40 juta. Wih, gue tertarik dong. Ya, gue tertarik. Gue beli dong. 1 lembar saham lo. Yang gue beli. 1 lembar saham itu, gue beli punya warnet lo ya. Maka gue punya kepemilikan 10% atas warnet lo. Gue beli di harga 10 juta. Ya. Dan ketika lo untung 40 juta, ya. Kan laba bersih 40 juta nih, ya. Tibalah RUPS. Lu sama gue ketemu. Lu punya 90%, gue punya 10%. Anggaplah begitu kan. 40 juta. Nah, berapa persennya dari 40 juta yang mau dijadikan dividen? Nah, lu bilang. Dan akhirnya setelah kita rapat berdua nih, diputuskan 50% ceritanya. 50%. Berarti kan, gue kasih angka ya. 50%. Nanti kan untung 40 juta. Ya. Berarti 50% yang mau dibagikan 20 juta dong. Ya enggak? 20 juta. 20 juta nih. Gue punya 10%. Ya enggak? Gue punya 10%. Berarti gue berhak atas 10 juta. 10%-nya dari 20 juta. Berarti gue dapat 2 juta per tahun. Ya. 2 juta per tahun. Tadi kan gue beli di angka 10 juta. Ya. Maka 2 bagi 10 gue dapat dividen yieldnya 20%. Wih, gede banget 20% kan? Ngerti ya? Ini dapat dividen yield kan 0,2, 20%. Gede. Karena gede, ada orang lain si C lihat. Si C nanyain gue, bro lu punya sahamnya dia ya? Gue beli deh saham lo. Oh ada si D lagi nanyain, gue punya sahamnya dia, gue beli deh. Nah, karena saking hebohnya, karena ini katanya ada rental warnet yang bisa dividen yieldnya 20%, heboh, harga saham gue jadi naik. Naik saking hebohnya, ya, ada orang berani hargain di harga 5 kali. Jadi berani bayarin lembar saham gue di harga 50 juta. Tadi kan gue beli 10 juta lembar sahamnya. Saking hebohnya, dia berani bayarin lembar saham gue di angka 50 juta. Ya udah, gue lepas ke dia. Jadi akhirnya sekarang dia memegang si C ini. Anggaplah gue beli kejual ke si C. Si C ini sekarang ganti kepemilikan warnet itu dari gue ke si C. Si C megang 50 juta karena dia ekspektasinya tinggi. Nah, di tahun kedua ceritanya si C udah pegang nih. Dia udah beli di lembar di harga 50 juta. 1 lembar itu tadi. Ternyata di tahun kedua labanya si warnet ini, warnet lu guys, tetap 40 juta. Ternyata lu tidak ada peningkatan signifikan gitu loh. Lu tetap laba 40 juta. Dan lu RUPS lagi sama, dan sekarang RUPS-nya nggak sama gue, lu RUPS sama si yang tadi si C. Yang udah pegang lembar, lu 1 lembar 50 juta dia beli. Lu putuskanlah dari laba 40 juta tadi, lu bagi lagi sama 50%, lu bagi 20 juta. Ya. Nah, si C tadi yang udah beli di harga 50 juta, berarti dia dapat 2 juta. Ya karena kan labanya yang dibagiin cuma 20 juta, ya enggak? Kan dibagi 10% doang kan? Berarti dia cuma dapat 2 juta. Terus dia ngitung guys, berarti 2 juta dibagi 50 juta dividen yield gua. Loh, cuma 4%. Ya kan? Ketika dilihat cuma 4%, dia merasa, ya, gue kemahalan belinya bro. C ya, si C ini. Ini akhirnya dia jual ceritanya nih, dia jual.
ke si D. Lu mau nggak nih sahamnya si Warnet ini? Harga 50 juta. Ah nggak mau bu, kemahalan, dividennya cuma 4%. Dia tawar. Ya, 40 juta deh. Enggak. 40 juta. Ya enggak. Dibelilah sama si D. Karena nggak mungkin lagi 50 juta. Karena si D ini tahu labanya ternyata itu dibagiin cuma segitu. Turun kan? Mulai turun kan? Di D. Si D sekarang beli, punya lembar 40 juta. Udah turun nih harganya nih. Ya. Terus tahun depannya lagi labanya menurun jadi 20 juta guys. Laba si Warnet ini. 20 juta dan RUPS lagi bagi 50% berarti yang dibagikan cuma 10 juta. Anggaplah 10 juta ya dibagikan. 10 juta berarti dia cuma dapat, karena dia cuma punya satu lembar di harga 40 juta si D ini. Berarti dia cuma dapat 1 juta. Si D ini ngitung 1 juta dibagi 40 berarti dividen yield gue. Tunggu. 1 juta dibagi 40 dividen yield gue. Lah cuma 2,5% dia bilang. Wah jelek nih lembar saham gue. Ya jual lagi lah ke si E. Si E ditawarin 40 juta gak mau. Si E nawar, orang itu dividennya kecil banget. Ya, ada 15 juta. Baru gue mau. Ya akhirnya turunlah ke harga 15 juta. Ya. Lu nangkep gak sampai sini guys? Cerita aja guys ya. Jadi itu yang terjadi guys. Makanya gue bilang harga saham itu akan kembali ke fundamentalnya. Itu yang terjadi di RIS. Ya. Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi 5.48 itu. Akhirnya akan terkoreksi. Normal. Ini 2,4 ini masih berpotensi terkoreksi lagi ya. Mungkin ke arah 2. Ya jadi secara equity semua tadi secara fundamental tadi atas bagus. Tapi memang kalau dia labanya tidak bisa menghasilkan ekspektasi sesuai nanti di titik 2.49 dia akan terkoreksi lagi. Ya kayak gitu aja guys. Ya tadi terkoreksi lo nggak usah panik, lo average down aja karena ini lagi bertumbuh perusahaannya. Kayak gitu guys. Gue juga minus kok di sini, tapi nggak panik gitu loh. Kita jangan gampang panikan gitu loh guys. Ya kayak gitu. Dan lu doain aja. Tapi gue doain kalau lu doain aja dia RUPS ini bagi dividen. Kalau dia bagi dividen nih harganya akan naik. Oke. Nah harga proyeksi gue ya. Gue pakai PBV terbaru aja guys. Gue nggak pakai PBV yang ini 3,58 terlalu absurd. Gue pakai PBV 2,49 maka harga proyeksi gue BRS ada 1645 di kuartal 2 nih 2022 ya. Laba ya, kita bahas laba. Nah, teng. Nah, di sini yang penting kita mau tahu nih BRIS bisa nggak menjawab ekspektasi publik dia dihargai 2,49 PBV sekarang. Itu. Waktu itu laba 30 miliar ya. Naik 600 miliar, naik gede banget nih. 2000%, lalu naik 741 miliar, naik 12%, dan ini naik 987 miliar. Naik gede banget, 33% ya. Ya. Dengan ROE saat itu, waktu itu ROE jelek banget ya 2019 nih. 0,5 berarti kali 4 kan, cuma 4%, 2%. Lalu ini 12% nih ROE terbesar nih tahun 2020. 40%. Nah ini turun di 2021. 12% dan ini ini kali 4 12 iya. Dan ini naik, enggak terlalu signifikan tapi naik masih 12% dan ini ROE masih tergolong bagus 20%-nya, tapi enggak terlalu istimewa. Ya. Tapi ini termasuk bagus tapi enggak sampai di level wow gitulah ya. Jadi secara laba naik cukup signifikan ya, naik 33% sekarang ya. EPS 0,74 16, 18, dan ini IPS terbesar dalam 4 tahun. Jadi ini kinerja BRIS terbaik dalam 4 tahun adalah di kuartal ini. Ya guys. DPS ya, nah dia nggak pernah bagi dividen guys. That's it. Ini guys, yang parah. Ini guys, yang bikin dia harganya jeblos. Gitu ya, drama. Lu doain aja nih 2021 dia bagi dividen ya. IPS-nya di 2021 tuh bentar gue lihat RTI dulu ya. IPS dia di 2021 tutup buku kemarin ya.
Gue mau hitung dividen yield-nya dia kalau dia bagi dividen nih di RPS 2022 ini. Ntar guys ya. Dia punya EPS 74. Nah guys ya, gede nih ya. Ini gue kasih hitung-hitungannya ya. Oke. Kita kasih hitung-hitungannya. Tunggu. Wait, gue kasih hitung-hitungannya. Bentar, gue malah keluar lagi di sini. EPS-nya kan 74. Ya, tunggu nyalain HP gue dulu. Ya, EPS-nya kan 74 nih guys ya sekarang. Jadi punya EPS 74 nih yang mau di RUPS ini. Di Mei ini. Berapa tadi tanggalnya? 27 Mei ya? Lupa gue, lo lihat sendiri Mei. Dia punya ini nih. Kalau dia bagi 50%, 37, maka dia akan dapat. Nah, ya, 37-an lah. 37 dibagi sama harga dia sekarang. Eh. 1.580 ya. Maka lo dapat dividen yield 2,3% ya. 2,3% ini udah dapat 50% ya. Ya, gue jujur aja guys ya, ini nggak gede. Ya. Jadi kalau dia bagi paling minimal harganya stabil. Jadi angka 1.500, 1.650 ya. Jadi lu jangan harapin dia naik 2.000 dulu. Ya nanti di habis RUPS ini belum ya, paling enggak 1.600 dan 1.700 lah. Ya. Jadi lu jangan ekspektasi dulu dia balik ke sini. No, ini ketinggiannya saat itu. Ya. Lu jangan ekspektasi dulu nih. Jadi paling bentar habis RUPS ya mungkin dia naik di 1.600 dan 1.550. Jadi akan bergerak di arah sana kalau menurut gua guys ya. Ya di arah segitu. Karena dividen yield-nya kemungkinan masih kecil ya. Dan coba kita tilik potensi dia di 2022. Ini kan dia punya EPS 24 ya. 24 dikali 4. Anggap kalau dia kinerja. Nah, dia punya EPS 96. Kalau 96 bagi 2 aja, maka gue nilik potensi ya, 48. 48 dibagi 1.580. Potensi di 2033 dapat dividen yields 3,2% ya, lumayan lah, hampir di level-level BRI, dikit lagi nyampe level BRI, jadi tapi nggak terlalu impresif juga ya guys, tapi ya jadi sampai tahun depan pun kira-kira masih agak gerak di 1.700, 1.800 deh, jadi ya 1.900 lah, paling tinggi, itu kalau hoki ya. Kalau hoki sampai tahun depan. Nah, jadi lu jangan ngarepin dulu nih kinerjanya bakal wow banget. Belum. Jadi dia kayaknya belum terlalu bisa menghidupi ekspektasi PBV 2,49 guys ya. Ya. Jadi mungkin kemungkinan kalau dia bagi RPS akan bertahan di PBV segitu. Ya, dan ini PR-nya ini cuma 1,52 ya kali 4 ya berarti 6%-an ya. 6%-an, belum terlalu guys ya. Jadi lu jangan harap tinggi-tinggi dulu. Kalau lu mau lihat dia ke arah 2 segini lagi, kemungkinan nih ya guys, dia masih butuh 2 tahunan nih. Kalau mau balik ke sini. Jadi lu harus sabar guys. Kalau lu nyangkut di sini nih, yang kemungkinan 2 tahun dia baru pulih ke sini. Tapi ini memang gua prokin perusahaannya lagi naik ya, tapi lu jangan ekspektasi berlebihan dulu ya. Ya. Saat ini paling dia di angka 1.800 lah. Kalau mau seumpama naik juga bisa RUPS 1.800 ya. Tadi harga proyeksi gue berapa? 1.600 malah, 1.645. Seumpama dia naik habis RUPS ya 1.700, 1.800. Just that guys ya. Jadi gue simpulin aja nih BRIS ya guys ya. Lagi naik nih gede ekuitas ya. Ini udah level-level BRI.
Tapi yang terjadi adalah memang PBV sekarang udah besar dan dia PBV kan 2,445 besar loh ya. Dan dia BRIS belum terlalu bisa menunjukkan bahwa dia layak dihargai 2.4. Ngerti ya, tadi kan gue udah kasih analogi soal kenapa harga saham akan terkoreksi ke fundamentalnya. Karena labanya belum bisa dikatakan bisa mengcover PBV 2,4 ya. Makanya akan terjadi koreksi. Seperti itu, terjadi koreksi dan ini lo harus pantau RUPS-nya ya. Kalau dia nggak bagi dividen juga, aduh. Gue jujur ya guys, kalau dia nggak bagi dividen juga di 27 Mei ini akan turun harganya. Ke PBV 2. PBV 2 tuh berapa? Tadi kan gue book value dapat 661 ya. Ini punya potensi turun 661 kali, kalau dia nggak bagi dividen ya guys. 661 kali 2. Ya, berpotensi turun ke arah 1.300 nih guys ya. Ya. Turun. Ya, kayak gitu kalau dia nggak bagi dividen. Tapi kalau dia bagi ya at least bertahan lah. 2,4 atau mungkin kalau hoki naik 2,6. Kayak gitu. Dan PER masih belum terlalu bagus semuanya. Ya. Jadi intinya lagi bertumbuh tapi karena kita waktu itu hargain dia kemahalan, ya akhirnya dia terkoreksi ke harga seharusnya. Ya, ke harga seharusnya. Itu yang terjadi di BRIS sekarang ya. Oke guys, sampai sini aja guys. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.